Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya ditemani oleh Kakak Naren lagi. Hai. Kalau teman-teman pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas tentang skateboard fotografi, nah kali ini kita juga akan membahas kembali skateboard fotografi, tapi menggunakan Nikon Z9. Di video saya sebelumnya kemarin ada bahas tentang unboxing Nikon Z9 dan photoshoot bareng Govin. Dan kali ini saya ngajakin Kakak Naren lagi motret gimana caranya skateboard fotografi. Aku belum pernah motret sama sekali skateboard fotografi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya, disimak terus sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk acara kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silakan kontak ke nomor tersebut. Nah, dan buat teman-teman yang ada kebutuhan foto-foto event, nah ini dia. Saya juga. Silakan kontak ke nomor kakak di bawah ini. DM saya di Instagram aja, Nah, nanti iya. saya jawab. Jangan lupa di follow Instagram kami, karena kami fakir follower. Oke, nah kita nih dadakan banget hari ini. Tepatnya baru kemarin ya. Kemarin apa Kemarin lusa, 2 hari lalu. 2 hari lalu. 2 hari lalu. Jadi 2 hari lalu aku DM Kakak Naren. Kakak Naren, aku pengen foto skateboard. Di mana dan siapa ya yang mau jadi model? Bukan gitu. Bukan ya, gimana gitu. ngomongnya? Mau jajalin Z9, mau gue culik atau gue ajak siapa? Culik gue lah, gimana sih? Culik aku. Udah sampai lupa. Ya, akhirnya terjadilah hari ini. Ya, jadi akhirnya memutuskan untuk kayaknya cocoknya di foto skateboard deh, gitu. Karena emang kesukaan gue, kemudian kayaknya gampang untuk cari modelnya juga. Karena Marta udah bilang kayak, lo yang tentuin tempatnya ya. Karena gue nggak ngerti sama sekali skateboard di mana, motretnya gimana. Ini benar-benar pertama kali. Motret anak kecil lari gampang, sering. Motret ini nggak pernah. Nah, terus tapi hari ini penuh perjuangan karena kita harus membersihkan lapangan itu lebih dahulu. Bukan membersihkan, mengeringkan. Jadi tadi hujan dari jam 1 sampai jam berapa ya? Jam setengah 4 kan? Ya, jam setengah 4, jam 4 kurang itu masih hujan, masih gerimis kecil. Akhirnya kita memutuskan untuk tetap melakukan photoshoot dan mengeringkan dulu sebelumnya. Nggak pernah kan lihat Marta ngeringin lapangan? Itu tadi tuh. Lihat aja di story-nya banyak banget. Kalau gue udah sering nyapu, ngebersihin, duduk, tiduran. Ini pemanasan, bentar lagi lebaran. Jadi yang mau hire info bisa kontak ke nomor di bawah. Hari ini khusus dibawakan dan disuguhkan kepada Kakak Naren Nikon Z9. Dan saya membawa sendiri lensa-lensanya. Betul. Ada 16 mili, ada 85 mili, ada 14-24 mili. Karena emang itu yang paling sering dipakai untuk foto skate. Nah, itu dia. Penting, karena aku nggak tahu bawa lensa. Tapi ternyata kita tadi nyobain 105. 105. Iya. Karena hari ini nyiapin tas kameranya tuh buat photoshoot. Bukan photoshoot sih. Besok aku mau ngetes videonya nih. Jadi besok sesi ketiga mau ngetes videonya bareng teman-teman aku. Jadi pengen tahu. Dan bagaimana kakak? Jadi pegang lagi? Pegang lagi. Pengen banget punya ini ya. Walaupun berat, kayaknya ini beast banget sih gitu. Secara look ya. Ketika make masih kagok. Karena ternyata tombol yang biasanya play di sini jadi lock. Jadi kayak misalkan untuk lock protect foto gitu. Sama sih, aku juga lagi pertama kali pegang kayak playnya di mana, pindah ternyata ke bawah playnya. Terusnya secara karena waktunya cukup singkat, jadi cuman cobain beberapa istilahnya kayak beberapa fiturnya dari Z9 ini yang
yang paling sering kita pakai adalah kita nyobain 3D tracking. Iya, Ya, 3D tracking dikhususkan untuk human. Karena dia ada pilihan, ada animal detection juga, ada kendaraan juga. Kendaraan ada juga ya? Kayaknya ada sih satu. Iya, ada Tapi kendaraan. aku belum coba sih. Jadi ada yang pertama animal detection, terus ada manusianya. Habis itu kayaknya ada kendaraan tuh. Nah itu yang belum dicoba yang terakhir. Terus Ini di info sini oh, kan, iya, di info, benar. terus Di sini. ya. Nah ini Oh, ada gambar mobil itu entah apa. mobil, benar-benar untuk mobil, and then ini animal benar. Oke. Terusnya kita hari ini sama salah satu yang menurut gue skater paling baik, paling bagus mainnya juga. Kita di Twilo Skate Corner namanya. Kita minta bantuan Yung Pablo namanya. Yung Pablo, dia melakukan basic trick mostly. Awalnya kesulitan karena untuk trackingnya itu dia menggunakan topi. Nah iya, tadi tuh kayak hilang-hilangan. Karena pertama aku kan nggak ngerti ya, jadi aku minta, nah ini apa sih? Kayak gerakannya aja gue nggak tahu kan tadi kayak, oh ada istilah ini tuh beda-beda. Terus kita coba kan 3D tracking. Pertama dia pakai topi ya tadi, terus agak miss. Sering miss ya. Kayak nggak dapet matanya, dia kan nempel di mata gitu. Kayak miss. Terus apalagi di belakang tadi ada kayak satpam sama beberapa orang. Dia lari gitu, ngikut yang di belakang. Misalnya tadi kita suruh dia buka ya. Iya, buka topi. Jadi karena dia pakai topi, begitu dia mau melakukan trik, otomatis dia akan melihat settingan kakinya. Betul. Dia nunduk. Jadi agak nunduk, ketutupan langsung. Tapi sebenarnya tadi ketika gue cobain ini, ketika kalau Marta nyobainnya adalah dari ujung ketika dia akan melakukan trik, itu udah di point, udah di pin. Kalau gue tadi ngepinnya adalah ketika dia udah turun ke bawah, baru ketika akan melakukan trik, baru gue pin, dan itu cukup cepat sebenarnya. Cuman mungkin kendalanya adalah pertama kali menggunakan topi, jadi dia banyak miss fokusnya. Gitu. Lagi awal juga tadi kita nggak pakai 3D tracking dulu ya, jadi pakai yang wide focus gitu. Sama small wide focus. Kita nyobain 120 FPS-nya. 120 FPS, 120 frame per detik. Biasanya kalau foto skate itu 9 frame per second. Nah, 9 frame per second it's enough gitu. Tapi ini untuk 120 per second itu kayaknya kalau dicetak di majalah butuh berapa halaman gitu. Atau jadi fotonya jadi kecil-kecil ya kan. Tapi kalau di skate magazine biasanya adalah 9 frame per second. 9 frame per second. Itu paling basic. Karena si kamera ini kan kalau kita mau motretnya pakai raw file, dia cuma bisa 20 frame per second. Tapi kalau di set ke JPEG, dia bisa di set 120 frame per second. Terus kita begitu kayak playingnya tadi kayak slow motion. Kayak slow motion dan nggak ada yang miss gitu. Smooth banget. Dan kita tadi dapat 2 trik yang kita shootnya dari awal sampai ketika di landing. Jadi itu perfect. Itu perfect. Gitu. Itu ada istilah-istilahnya. Nah itu istilahnya. Tadi jadi akhirnya belajar ada beberapa istilah. Tadi apa sih ada yang kata lu, gue masih nggak hafal juga nih. Kayak pose-nya tuh ada pose ini, pose itu. Pose? Bukan pose, apa sih gerakannya? Ya gerakannya. Yang ada 50-50 grind. Ya. Nah itu ternyata harus ngerti itu ya. Kalau enggak kayak fotonya nggak tahu apa gitu. Maksudnya momen terbaiknya pun kita nggak tahu sebenarnya. Apalagi buat aku yang awam yang ngeblank banget soal skateboard gitu. Jadi kayak, oh ternyata mesti pose yang begini yang bener gitu. Jadi emang kadang-kadang kalau gue tipikal orang yang jarang pakai burst, emang kayak istilahnya kayak one shot one kill, itu make ini jadi dimanjain, jadi kayak gitu. Tapi nanti jatuhnya jadi kayak makan memori sama capek milih. Ya, capek milih. Dan cleaningnya juga capek, dan habis itu kayak deg-degan memori habis. Memori gua masih aman nggak? Iya, betul sih. Emang agak susah tadi karena ada yang beberapa yang lu bilang kayak kakinya mesti nempel di situ, pose-nya mesti yang ini yang dapet. Itu gua baru ngerti sih akhirnya, kayak ternyata harus ngerti banget. Kayaknya mesti buka kelas foto skate lagi. Kayaknya boleh sih. Kelas foto skate, jadi kayak orang nggak sembarangan gitu kan postingnya. Yang tadi lu juga ada bilang, lu mesti ambil landing areanya, jangan sampai nggak ada landingnya. Itu juga benar juga sih. Logikanya kan ya ketika dia itu landing, kalau nggak ada kelihatan bawahnya, ya kayak lu dari mana mau kemana dari mana gitu. Mau kemana gitu. Itu penting banget sih. Jadi mungkin boleh ya nanti
request aja ke Kakak Naren buka kelas skateboard. Skateboard lagi. Terus apa lagi yang menurut lo ini kamera banget sih, wah banget gitu? Wah banget adalah ketika gue menggunakan fixed lens ya, kayak mungkin resolusinya udah naik semuanya, ya. Teknologi udah lebih canggih lagi, itu sharp banget, ya, tajam. Tadi boleh kita coba yang 105 itu ya? 105 dan 85 itu gila. Itu gila sih. Kita yang kayak wow, bening dan tajam. Ini punya kemampuan untuk Tilting screen ya? Kalau misalkan ngambil portrait, tilt screen-nya bisa sampai slow ini. Iya. Terusnya tetap masih bisa wide. Iya, bisa vertikal, horizontal screen-nya. Atau lo tilt up ke atas. Iya, atau tilt up dari bawah. Mesti kan orang pengennya low angle. Ini kalau misalkan Z9 di gue pakai foto sepeda, awesome. Dibanding di other brand yang Z kelasnya, mungkin ini akan jauh lebih. Karena gue ngerasain dari ujung kayak berapa meter ya? Iya, tadi kita pakai 105 dari sini, ujung sudut sini sampai ke ujung sana ada berapa meter nih ya? Lebih dari 5 meter ini mah. Lebih. Kita kira-kira 30 meter. Iya. 30-40 meter, itu dia bisa ngepin. Dia ngepin di situ. Dan bahkan kadang-kadang nyasar di belakang bapak-bapak yang nongkrongnya. Iya. Jadi gue bisa pastiin kalau misalkan gue foto sepeda pakai 70-200, dia akan sangat ngelok. Tapi nggak tahu kalau misalnya rame-rame ya, yang pelotonan gitu ya. Takutnya dia pindah. Tadi ada sempet sih sekali, karena ada satu kan, yang satu lagi tadi kan duaan dia ya. Sempet kayak pindah ke sebelahnya sih, kayak begitu. Yang sebelahnya kan tadi agak botak, terus mukanya lebih clean, maksudnya itu kan ada rambut, ada topi gitu. Dia lebih, jadi kadang-kadang lebih milih yang lebih clean, lebih gampang didetek sama dia kayaknya. Jadi kayak tadi sempet kayak lari ke tetangganya sih gitu. Nggak suka sama baterainya, karena baterainya beda, jadi nggak bisa pakai baterai lama. yang lama-lama. Which is ini nggak murah pastinya baterainya. Iya. Tapi dia bisa ini loh, bisa charging langsung ke power bank. Oh gitu. Jadi dia bisa dicolok kabel lalu charging lewat power bank. Jadi lu nggak perlu stok banyak-banyak. Tapi gue belum nyobain panas apa enggak. Nanti mesti kita coba sih. Kira-kira kalau sambil charging itu sambil charging sambil motret. Itu nggak tahu, belum dicoba. Tapi katanya bisa begitu. Dan dia punya 2 slot ternyata ya. Gue baru tahu. SQD-nya dua-duanya. Dan nggak suka juga ya, mahal. Malah suka juga mahal. Tapi kenceng, tapi gimana, dilema gitu. Nggak suka tapi oke. Tapi ya semua barang elektronik harga dan kualitas semua berbanding lurus sayangnya. Iya bener. Terusnya apa lagi ya? Ini FTZ yang versi 2? Yang versi 2. Lu ada berasa beda nggak sih ketika lu motret focusing pakai kamera yang DSLR sama ini? Kalau gue sih nggak ngerasa beda, ya hampir sama-sama aja sih. Maksudnya kan ada yang bilang kadang-kadang kayak agak nge-lag dikit atau apa. Gue so far sih mungkin karena gue juga jarang motret yang cepet banget ya. Jadi so far sih gue nggak ngerasa ada gangguan di situ sih. Gue nggak tahu kalau lu kan kadang motret sepeda atau apa. Masih milih untuk DSLR. Masih milih DSLR. Ya DSLR, however ada feel gimana ya? Sama satu hal yang gak gue suka, well actually I like this new camera, yang gak suka adalah shutternya. Kenapa? Gak ada feel-nya. Ya karena kayak langsung dipencet dia langsung burst, langsung jalan ya. Iya sih. Dia gak ada feel. Ya. Gitu. Feel DSLR yang mirrornya itu memang gimana ya? Kita angkatan jadul. Iya, kayak apa ya? Kayak sebenarnya udah mencet, udah tekan shutternya, tapi kita ini ke foto apa nggak sih? Ke foto apa nggak? Ya. Karena terlalu smooth. Iya, smooth. Dari smooth. Sama dia kayak ada speaker yang kayak bunyinya juga bukan bunyi mirror yang bukan mekanik, bukan mekanik. Jadi dia lebih kayak ringtone gitu kali. Jadi kayak emang kayak suara dibuat aja sih gitu. Tapi itu jadi ada satu benefit nggak sih? Maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang mungkin dalam event apa gitu, kayak Hendra pernah bilang kayak, ya kalau di kawinan gue kalau bursting juga gue suka dikomplain karena bursting itu berisik kan, dedet gitu kan. Jadi orang video kadang-kadang suka komplain lo ada suara-suara itu gitu. Well, the other new brand, maksudnya new series,
kayak 780, Z6, Z7 ya seri 2. Kita udah punya silent photo gitu. Iya. Tapi yang ini beda sama the other Z. Beda ya? Beda banget. Beda banget. Shutter sama soundnya nih. Nah, Gua nggak tahu sih, kayak misalkan mungkin preference orang beda-beda ya. Kayak ya, betul. suka yang smooth kayak gini, yang halus banget. Ini buat gue terlalu halus. Iya. Ya, buat gue terlalu halus. Ya, kita kadang-kadang ada feel apa ya, kalau bursting tuh ada bunyi mekaniknya, ada geter-geternya gimana gitu kayaknya. Ya karena kita datang dari zamannya DSLR gitu, tapi ya balik lagi setiap orang pasti punya reference sendiri-sendiri Iya. sih. Tapi di Z6 itu masih feel. Masih ada feel ya? Masih ada feel. Z9 ini hal yang beda. Ini yang beda. Oh, mungkin juga ini mereka kan ada buat nature ya. Somehow, I mean like lu foto birding, foto animal, kalau ada sound yang ganggu mungkin kan juga bisa animalnya Iya, kabur gitu iya, ya, iya. binatangnya kabur. Mungkin itu juga salah satu jadi pemikiran mereka ya. Iya, iya. Gitu. Jadi ya Itu hanya dislike dari gue yang mungkin Iya. buat orang masih bisa Iya, diterima. betul. gitu. Karena setiap fotografer kan punya kebutuhan yang beda-beda ya. Ya, fotografer nature pasti punya pemikiran yang beda. Dari Naren juga yang biasa mungkin dari sport juga mungkin ada feel yang beda gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus tadi baterai belum tahu nih. Baterai, tadi kita nggak ngecek aman ya? nggak sih? Tadi sih gue memang baterainya nggak terlalu full waktu dicas. Masih kurang satu box. Oh ya, Satu kotak. tadi pagi gue ngecas belum sempet habis, tapi udah keburu jalan. Jadi kira-kira mungkin ini nggak kecas sampai 100%. Kita tadi ngecas mungkin sekitar baru ya mungkin 80-an kali ya. Tapi so far baru hilang satu garis doang. Dari tadi kita motret jam 3:30 sampai jam berapa sekarang nggak? Sekarang jam 7 kurang. Nah, jam 7 kurang. Tapi kita juga nggak motret yang terus-terusan ya, ada jeda-jedanya tadi. Tapi kita pakai burst banget. Burstnya Iya, banyak kita banget burst, sih. Kita burst banget. Tapi ya cuma satu bar doang, lumayan efektif. Iya, efektif. Dan lu ketolong ini nggak sih, kayak dia kan begitu diputar vertikal, dia juga menunya bergeser tuh. Iya, benar, Nah. benar. Jadi kalau misalkan dari sini dia Displaynya langsung berubah. landscape, kemudian ke vertikal dia berubah Iya, langsung juga. jadi semua settingan shutter speed, aperture, ISO dia langsung pindah. Dan still can touch. yang gini juga bisa di Iya, touch. bisa touch. Beli ya. Tapi udah habis. Iya. Gua mau beli nggak kebagian sama nggak punya duit. Kemarin unitnya tuh udah langsung sold out dalam 30 menit. Luar biasa. Gila ya orang Indonesia. Hebat. Amazed. Saya juga mau sih kakak, tapi ya gimana ya, cicilan banyak. Cicilan banyak. Mesti ganti lensa kayaknya, udah putih-putih. Gimana Marta? Apa lagi Marta? Apalagi ya, so far itu sih yang tadi gua lumayan impress, karena kalau dibanding kemarin waktu foto Govin di yang foto basket, jadi gua kemarin tuh sempat ajak si Govin yang atletnya Pelita Jaya. Jadi dia cuma sendiri sih di dalam ruangan lapangan basket indoor gitu, tapi ya agak semi outdoor lah karena ada jendela gede. Nggak gitu berasa karena ruangannya nggak terlalu gede-gede banget sih, dan juga dia sendirian gitu ya. Kalau kayak di sini kan tadi karena ke distract sama ada temennya, terus ada orang yang nongkrong di belakang, jadi benar-benar lebih real gitu, kayak di lapangan. Oh, ada distracting ini, ada ini, terus tiba-tiba dia kayak salah detect kemana. Jadi lebih seru sih hari ini terus terang. Dan tadi kita juga nyobain low light. Iya, kita nyobain low light. Jadi kita nyoba sampai berapa ya? 4.000? 4.000-an ya. 4.000-an. So far sih aku belum lihat finalnya, nanti kita attach aja di video ini. Tapi so far tadi ngelihat di LCD sih masih reasonable sih, masih oke. Dan ini kita masih photoshootnya dengan file JPEG ya, belum pakai RAW. Gue udah pengen pakai RAW aja, tapi Iya. takut nggak kebaca. Masalahnya kalau kamera baru kan kadang-kadang software belum ada itu juga ya, firmware-nya belum update. Dan biasanya PR banget gitu, kayak abis di foto bawa pulang, anjir kagak kebaca. Terus Jadi- pusing sendiri, terus kesel sendiri, terus nggak mau dipakai. Terus nungguin software-nya masih lama. Curcol bang. Iya. Apalagi kakak Naren? Ditunggu untuk party-party nih, kalau DWP atau WTF. Gitu. Nah,
untuk pakai di Z9 ya kan, dijajalin. Betul. Iya ya, semoga cepat kembali semuanya, event-event cepat kembali jadi Kakak Naren bisa foto-foto stage lagi yang keren-keren itu loh. Gitu. So, thank you Kakak Naren hari ini. Terima Sudah kasih, diculik. Walaupun Diculik kita, paksa. Gue minta diculik paksa. kita hujan-hujanan dan kita mengeringkan lapangan bersama-sama. Kapan? Ini pengalaman Martha seumur hidup, ngeringin lapangan skate. Nggak pernah ada cerita itu. Biar kurusan dikit habis pulang dari Bali lah. Biasanya Martha cuma gini dong, keringin. Tadi Lo juga keringin. sih, tadi juga sambil makan peye. Enggak. Tolong enggak, itu dulu enggak. Tetap. So, thank you banget. Jadi nanti nextnya kita foto apa lagi ya? Oh, yang tadi yang lu bilang, yang pakai lightingnya. Oh, iya, Coba iya, cari spot yang lain pakai strobisan. Gitu. Oke, nah teman-teman, thank you for watching. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga yang mungkin mau nanya lebih lanjut seputar skateboard fotografi, bisa langsung DM dan follow Instagramnya Kakak Naren. Thank you for watching, so see you in the next video. Bye. Bye.